Shalom saudara-saudari yang saya kasihi di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Saudara, seperti mana kita tahu bahwa sejak 1 hari bulan kita sudah mula ber-PKP kembali. Biarlah waktu-waktu ini membuatkan kita semakin tekun di dalam doa bersama keluarga kita. Kita rajin beribadah bersama keluarga di rumah masing-masing, dan kita tekun di dalam merenungkan firman Tuhan lewat pembacaan kita secara pribadi maupun khotbah-khotbah yang kita dengar atas talian seperti waktu ini. Mari kita berdoa, kita menyerahkan pendengaran kita di hadapan Tuhan. Bapa yang baik, kami sangat bersyukur untuk pagi yang indah ini. Engkau sekali lagi terus memberikan kami kerinduan untuk menyembah Tuhan, memuliakan nama Tuhan dalam ibadah setiap hari Minggu. Pada keadaan waktu ini kami bersama keluarga kami untuk menyembah Tuhan, dan tolonglah kami Tuhan agar di dalam ibadah kami terus bersemangat dalam apapun keadaan. Bahkan saat ini kami mendengar firman-Mu, biarlah Roh Kudus menolong kami untuk memahami firman yang kami dengar. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, amin. Saudara, hari ini saya akan lanjutkan seri khotbah tentang 7 jemaat dalam kitab Wahyu. Beberapa minggu yang lalu saya sudah sampaikan jemaat Efesus yang luar biasa dalam pemahaman teologi. Mereka berani berdebat, bahkan berani membongkar guru-guru palsu karena mereka punya pemahaman Alkitab yang benar. Tetapi Tuhan cela jemaat Efesus karena mereka kehilangan kasih yang mula-mula. Jadi penekanan yang Tuhan ingatkan kepada jemaat Efesus seterusnya kita hari ini adalah kita itu umat percaya harus hidup penuh dengan kasih, yaitu kasih kita kepada Kristus dan kasih kita kepada sesama. Itu hukum yang terutama. Seterusnya hari ini kita lihat jemaat yang kedua atau siri yang kedua, yaitu jemaat Smyrna. Sebelum itu saya akan kasih tahu awal-awal bahwa 7 jemaat ini sebenarnya menceritakan tentang sejarah setelah gereja Tuhan dibangun. Jadi untuk yang tidak berminat tentang sejarah, minta maaf terlebih dahulu, karena untuk menjelaskan tentang 7 jemaat ini kita akan cenderung melihat kembali sejarah gereja Tuhan di zaman itu. Dan tentunya segala yang difirmankan tentang sejarah gereja ini bukan sahaja untuk mereka di masa itu, tetapi buat kita orang percaya di masa kini. Dan kita harus tahu sejarah ini supaya lebih mengerti kebenaran Tuhan dan menyiapkan kita nanti dengan tantangan-tantangan yang sedang ada sekarang. Masa akan datang, dan melihat juga keadaan saudara seiman kita yang lalu. Apa yang mereka sudah lewati, kegagalan mereka, keberhasilan mereka menjadi suatu pengajaran yang amat penting, dan supaya kita tidak cenderung mengulangi kesalahan yang sama. Kita sambung lagi pada waktu ini, yaitu tentang jemaat Smyrna. Ini yang kita belajar hari ini. Saya bagi tema khotbah saya hari ini yaitu setia sampai akhir. Berdasarkan kitab Wahyu bab yang kedua ayat yang ke-8 hingga ayat yang ke-11. Saudara, Smyrna adalah sebuah kota yang sudah ada sejak ribuan tahun sebelum Yesus lahir ke dunia. Smyrna adalah kota yang benar-benar dibangun dengan luar biasa, sedangkan dahulu teknologi serba terbatas. Kota yang dibangun dengan perencanaan yang matang, jalan raya yang besar, dibuat dengan batu-batu ukurannya sama seperti lantai di rumah. Ada bukit-bukit dan orang-orang kaya membina bangunan di situ. Mereka saling mempertontonkan kemewahan mereka sehingga kota itu menjadi cantik dan juga indah. Kota ini juga adalah kota yang politiknya kuat. Tidak ketinggalan juga ada banyak jenis kuil di situ. Ada dewi musik, ada dewi percintaan, ada dewi kemarahan, ada dewi kesuburan juga ada, dan ada beberapa lagi jenis dewi. Berbeza sedikit dengan kota Efesus. Kota Efesus memang ada kuil, yaitu dewi Artemis yang saya sudah jelaskan masa jemaat Efesus itu. Berbeza dengan kota Smyrna ini ada banyak jenis kuil. Bahkan kota Smyrna ini ada stadion sendiri, tempat
olahraga yang setiap tahun ada perlombaan seperti sukan Olimpik. Jadi atlet-atlet zaman itu setiap tahun ke kota Smyrna karena ada perlombaan, dan dalam studio itu ditemukan juga bahagian-bahagian seni musik. Jadi ramai orang yang suka menyalurkan bakatnya di kota Smyrna, kota yang penuh dengan cita rasa seni yang tinggi. Ada perpustakaan besar juga. Kesimpulannya, kota Smyrna ini serba lengkap dari zaman dulu lagi, apalagi sekarang ini di tahun 2021. Dan yang paling penting adalah Smyrna itu disebut sebagai permata Asia dan gambaran dari minyak mur yang wangi. Jadi kota Smyrna ini adalah kota yang wangi, kota yang indah, kota yang cantik. Dan dalam kota Smyrna ada di situ community kecil orang Kristen. Ada gereja Tuhan di kota Smyrna, dan inilah yang kita lihat bagaimana iman kerohanian dan keadaan kehidupan orang Kristen yang tinggal di kota Smyrna pada waktu itu. Dalam Wahyu 2 ayat yang ke-8 mengatakan, "Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Smyrna, inilah firman dari yang awal dan yang akhir, yang telah mati dan hidup kembali." Jadi pesan ini dari Tuhan Yesus kepada jemaat Smyrna dan sudah tentu kepada kita semua orang percaya, yang ditulis oleh Rasul Yohanes. Saudara, keadaan apa yang berlaku terhadap jemaat Tuhan di Smyrna? Ada 3 yang kita boleh lihat bagaimana keadaan mereka, apa yang sudah berlaku kepada mereka pada waktu itu. Ayat yang ke-9 mengatakan, "Aku tahu kesusahanmu dan kemiskinanmu, namun engkau kaya, dan fitnah mereka yang menyebut dirinya orang Yahudi, tetapi yang sebenarnya tidak demikian. Sebaliknya, mereka adalah jemaat iblis." Jadi yang pertama, bagaimana keadaan mereka, yaitu kesusahan mereka. Kesusahannya bukan kesusahan yang begitu saja. Kesusahan dalam ayat ini berarti kesesakan, sengsara, penindasan terjadi kepada mereka. Kota Smyrna memang banyak kuil dewa-dewi lain, mereka punya agama yang berbeza-beza, tapi karena Roma yang berkuasa maka pemerintah memutuskan meskipun semua orang punya agama masing-masing, punya kepercayaan kepada dewa-dewi mereka masing-masing, tapi mereka itu diwajibkan semua penduduk sekali setahun datang ke kuil Tiberius untuk menyembah dan mengeluarkan kata yang keluar dari mulut lidah mereka sendiri pada waktu itu, "Tiberius adalah Tuhan kami." Mereka harus menyebut itu, Tiberius adalah Tuhan kami. Nah saudara, syukur kerajaan Malaysia tidak sampai ke tahap itu. Jadi ini yang tidak dapat diikuti oleh jemaat Smyrna, dan itulah yang semestinya. Demikian juga kita. Andainya kalau kita diperhadapkan begitu, disuruh dipaksa menyembah Allah mereka, tindakan jemaat Smyrna inilah yang semestinya kita harus bersikap. Bagi orang Kristen, Tuhan Yesus adalah satu-satunya yang harus disembah dan harus ditinggikan. Maka itu disebabkan iman mereka ini, maka mereka dikucilkan, mereka dianggap pemberontak karena tidak menyembah Kaisar Roma. Mereka tidak boleh bergaul, bukan mereka tidak mahu, tapi orang-orang lain membatasi diri bergaul dengan orang-orang Kristen karena takut dicop juga sebagai orang pemberontak. Keadaan mereka yang kedua, apa yang berlaku terhadap jemaat Smyrna, yaitu kemiskinan. Secara ekonomi, kalau mereka berbelanja, begitu mereka tahu orang itu orang Kristen, maka tidak ada penjual yang mahu menjual, berurus niaga dengan orang percaya di kota Smyrna. Kalau dia mau jual, tidak ada yang membeli pada jualan mereka. Smyrna dipandang pelit, membuatkan mereka menjadi miskin, bukan karena mereka pemalas. Ingat, di Smyrna itu kota pelabuhan yang cukup kaya, tapi jemaat Smyrna ini miskin di kota yang kaya, miskin di kerajinan dan bukan malas. Mereka bukan orang jahat, mereka orang jujur. Secara kerja mereka mestinya punya masa depan yang bagus, tapi kesempatannya ditutup.
karena mereka diasingkan sebagai kelompok Kristus, kelompok Kristen yang tidak mau menyembah kepada patung Kaisar Tiberius. Dan jemaat Smyrna ini menunjukkan sikap imannya. Mereka memilih miskin dan susah karena Kristus, berani terima risiko karena iman mereka kepada Kristus. Mereka lebih memilih jalan atau cara yang susah karena iman mereka kepada Kristus. Saudara, bagaimana kita umat percaya masa kini ketika diperhadapkan dengan godaan yang besar, godaan yang tawaran yang sangat hebat? Apakah masa itu, apakah kita lebih memilih jalan yang penuh risiko, jalan yang mencabat, susah demi iman kita kepada Kristus, atau jalan yang sebaliknya, jalan yang mudah dan menguntungkan kita? Secara eliti hidup, kalau mau jadi benar itu sering jadi susah, sehingga akhirnya yang kurang benar, yang nampak senang saja, jalan pintas akhirnya tetap menjadi daya tarik manusia. Kita bercakap begini, tidak apalah, sudahlah, nanti akan minta ampun, Tuhan akan mengampuni kita, Dia akan Maha Pengampun. Saudara, ya memang Allah kita itu Maha Mengampuni, tetapi itu bukan menjadi alasan umat percaya atau tekad kita untuk berbuat dosa, kesalahan sesuka hati. Kita buat dosa, minta ampun lagi, buat lagi, minta ampun lagi, dan buat lagi. Kalau sama seperti itu, pemikiran kita sama seperti saja kita memurahkan anugerah dan pengampunan Tuhan. Saudara, jemaat Smyrna, mereka berani memilih dengan segala risiko. Mereka tetap memilih hidup benar, lebih memilih hidup miskin daripada meninggalkan Tuhan Yesus Kristus, daripada menyimpang dari jalannya Tuhan. Ingat, mereka miskin bukan karena malas, tapi mereka ditekan secara ekonomi oleh masyarakat kota Smyrna pada waktu itu. Perkara ketiga, bagaimana keadaan jemaat Smyrna, yaitu mereka difitnah. Bukan saja susah, miskin, tapi mereka juga difitnah, sudah jatuh ketimbang tangga. Sudah susah, sudah miskin, tambah difitnah pula. Saudara, selama ini kamu pernah difitnah orangkah? Ini kita jawab di dalam diri kita sendiri saja. Lalu kira-kira apa sebab diri kita difitnah atau diri kamu difitnah? Lebih dahulu, maafkan saya, kalau kamu tidak setuju tentang ini, biasanya kalau orang fitnah kita, ada kemungkinan juga orang itu iri sama kita. Mungkin kita lebih berjaya, lebih kaya, lebih cantik, lebih mungkin handsome, lebih seksi, punya keluarga yang bahagia atau sebagainya. Biasanya orang yang jahat fitnah kita karena tidak suka kita, karena iri, mahu menjatuhkan. Apa yang berlaku sebaliknya? Jarang sekali ada orang yang susah, yang melarat, terus-menerus mengalami fitnah. Itu jarang. Maksud saya, jarang orang memberi kata-kata fitnah kepada orang yang susah. Miskin malah akan dipandang amat kasihan. Malah selalunya orang-orang ini dibantu dan ditolong lagi. Tapi saudara, apa yang terjadi terhadap jemaat Smyrna? Mereka telah difitnah habis-habis. Bukan lagi diberi belas kasihan, bukan lagi ditolong, tetapi dianggap sampah habis-habis. Sudahlah, mereka sudah susah, sudah benar-benar miskin, malah difitnah pula oleh orang-orang Yahudi, oleh orang-orang yang Yesus sebut sebagai jemaat iblis dalam ayat yang ke-9 itu. Maksud jemaat iblis di sini adalah mereka yang menyebut dirinya orang Yahudi karena mereka Yahudi asli, tetapi oleh karena mereka tidak percaya kepada Mesias yaitu Tuhan Yesus, maka Tuhan berkata bahwa mereka jemaat iblis. Mereka sama seperti orang Yahudi yang disentuh dalam Yohanes 8 ayat yang ke-37 hingga 47, yang tidak layak lagi dinamai anak-anak Abraham. Mereka adalah anak-anak iblis karena mereka menentang Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat atau Mesias. Ini juga sama dengan orang Kristen masa kini yang memang dia mengaku dirinya orang Kristen tapi dia tidak sungguh beriman kepada Kristus. Mungkin karena orang tuanya Kristen, jadi dia cakap dirinya orang Kristen, tetapi secara pribadi dia belum menerima Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Dia belum mengenal Kristus. Dikatakan dalam ayat ini sebenarnya mereka adalah jemaat iblis.
Sambung lagi, kenapa orang-orang Yahudi ini memfitnah mereka? Karena orang Yahudi mereka masih sakit hati sama orang Kristen, karena awalnya agama Kristen itu dianggap bulan Yahudi. Yahudi dianggap sinil. Kemudian mereka mendapati ada kumpulan jemaat Smyrna ini percaya sama Yesus sebagai juru selamat. Maka orang Yahudi tidak suka dengan orang Kristen ini. Maka kemanapun orang Kristen pergi, mereka kejar. Ada dua pihak yang memburu orang percaya pada waktu itu, yaitu orang-orang Yahudi dan kedua pemerintah Roma. Dua-duanya tidak suka orang Kristen, orang yang beriman pada Kristus. Maka mereka bekerja sama seperti cerita Yesus mati. Itu kerjasama antara orang Yahudi dengan pemerintah. Ini yang dialami oleh gereja mula-mula di kota Smyrna. Difitnah di sana sini sehingga mereka benar-benar susah dan miskin. Tidak dapat kita bayangkan begitu kesusahan mereka. Saudara, kalau kita bandingkan kesusahan kita hari ini, penderitaan kita hari ini, maafkan saya memikirkan mungkin tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan orang-orang Kristen di Smyrna pada waktu itu. Kita mungkin hari ini menderita susah karena keadaan negara kita, Malaysia, dalam menghadapi COVID-19. Ini semua lapisan masyarakat yang menghadapi, bukan orang Kristen saja yang menghadapi. Mungkin hari ini kita menderita karena tiada uang, kita mungkin hari ini susah karena ada sakit penyakit di dalam tubuh kita. Saudara, jemaat di Smyrna, mereka tertekan, mereka mengalami penganiayaan karena dengan satu alasan, yaitu karena iman mereka kepada Yesus Kristus dan mereka tetap mau hidup benar, yaitu mau mengikut jalannya Tuhan Yesus Kristus. Kita masih di ayat yang ke-9. Perhatikan, ada satu yang menarik. Walaupun jemaat Smyrna ini kehidupannya susah, miskin, dan difitnah, ada sesuatu yang dimiliki oleh jemaat Smyrna ini sehingga Tuhan Yesus puji mereka. Kita lihat kembali ayat yang ke-9. Di situ ada poin mengatakan, namun engkau kaya. Namun engkau kaya. Apa yang dimaksudkan dengan engkau kaya, maksudnya adalah bukanlah kekayaan duniawi tetapi kekayaan syurgawi. Orang yang kaya rohani. Mereka tetap mengejar yang di atas. Seperti mana di dalam Kolose bab yang ketiga ayat yang kedua mengatakan, pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Dan Matius 6 ayat yang ke-21 mengatakan, kerana di mana hartamu berada, di situ jugalah hatimu berada. Di mana kekayaan itu mulai dari hati. Apakah kita pikirkan hal-hal di atas lebih dari hal-hal yang di bumi? Saudara, kalau pikiran kita dipenuhi hanya dengan hal-hal dunia, hal-hal ini yang membuat kita stres, pasti sangat tertekan karena hal-hal dunia tidak dapat memerdekakan kita. Tapi pada saat kita pikirkan hal-hal di atas seperti jemaat di Smyrna, sekalipun mereka dipandang miskin oleh masyarakat, tetapi Tuhan mengatakan kamu kaya karena hati mereka dipenuhi oleh hal-hal yang di atas. Sekarang ini saudara, apa perintah Kristus kepada jemaat-jemaat Smyrna termasuk kita hari ini? Orang yang kaya rohani ini, kita semua yang sudah beriman kepada Yesus Kristus hari ini. Ada dua poin yang dipesan oleh Tuhan Yesus kepada kita melalui teks ini. Kita lihat ayat yang ke-10 mengatakan, jangan takut terhadap apa yang harus engkau derita. Sesungguhnya iblis akan melemparkan beberapa orang dari antaramu ke dalam penjara supaya kamu dicobai dan kamu akan beroleh kesusahan selama 10 hari. Hendaklah engkau setia sampai mati dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Yang pertama, perintah Kristus kepada jemaat Smyrna, orang yang kaya rohani ini, khususnya kita semua pada hari ini orang percaya, yaitu hendaklah setia sampai mati. Artinya umat-umat Tuhan yang sudah beriman kepada Kristus, Tuhan bilang kepada kita, jangan engkau tinggalkan Yesusmu, imanmu, sampai engkau menghembuskan nafas terakhir di muka bumi ini. Kita di Malaysia zaman kini, apa yang sering kali membuatkan anak-anak Kristen meninggalkan Yesus, menyangkal Yesus
yaitu tentang pemilihan pasangan. Saudara, hari ini Tuhan bilang kepada anak-anak muda yang sedang mungkin bercinta dengan lelaki atau perempuan yang tidak seiman denganmu, tinggalkan lelaki, tinggalkan perempuan itu demi kasih, demi iman kita, demi imanmu kepada Yesus. Walaupun engkau mengatakan hanya bermain-main atau bergurau, ingat di mana iblis mereka suka, iblis akan cari kesempatan untuk terus membuat kita jatuh dan supaya kita tetap dalam genggamannya. Jadi jangan pernah berani bermain-main soal perasaan. Selain itu cabaran umat-umat Tuhan yang membuatkan dia meninggalkan Yesus atau melanggar perintah Allah, melakukan perkara-perkara yang tidak menyenangkan hati Allah, melakukan dosa adalah mungkin ketika engkau diperhadapkan, ditawarkan dengan kedudukan yang tinggi ataupun duit ataupun jalan mudah, jalan pintas dalam kehidupan, dalam pekerjaan, dalam studi, dimanapun kita berada. Ingat saja jemaat Smyrna yang dalam keadaan apapun yang terjadi yang mahu memisahkan mereka dari Tuhan Yesus Kristus, meski begitu hebat cabarannya, mereka tetap pilih Yesus, melakukan yang benar, tetap memikirkan hal-hal yang di atas. Poin yang kedua, perintah Kristus kepada orang-orang yang kaya rohani dan orang yang setia itu, yaitu jangan takut terhadap apapun yang harus engkau derita. Apa alasan Yesus katakan ini? Sebab Tuhan tahu di mana akibat daripada setiap keputusan yang kita pilih itu ada risikonya. Contohnya, kamu pilih Yesus dibandingkan cintamu yang tidak seiman, itu akibatnya adalah kamu menderita perasaan sakit hati sebab meninggalkan orang yang dicintai dan dikasihi. Apalagi kalau yang sudah bertahun-tahun bercinta itu memang sakit. Mungkin ada yang sudah mengalaminya, tapi Tuhan bilang jangan takut terhadap apa yang engkau harus derita. Jangan takut terhadap apa risikonya. Saudara, saya terbaca mengenai budaya kalau di negara-negara luar seperti Irak, Pakistan dan Syria, ada budaya di sana perempuan-perempuan dipaksa kawin dengan lelaki-lelaki. Mereka kalau tidak menurut, maka siaplah mereka untuk dihukum sampai hukuman keganasan fisikal pun ada. Nah saudara, iblis dapat menyakiti tubuh orang-orang yang setia kepada Yesus, tapi tidak dapat mencelakakan roh umat-umat Yesus yang setia padanya. Ada banyak lagi penderitaan yang kita boleh alami yang membuatkan kita terpisah dan meninggalkan Tuhan Yesus, karena iblis itu sangat kreatif supaya kita tinggalkan, menyangkal Tuhan kita Yesus Kristus. Tapi apapun Yesus katakan, kamu tidak perlu takut akan masa depan kalau kita setia di dalam Kristus. Apapun risikonya, jangan takut karena Tuhan Yesus ada bersama-sama. Jadi seandainya kita menghadapi masa-masa kesulitan itu, jangan membiarkan atau membuatkan kesulitan kita menjauh daripada kasih Allah. Sebaliknya, biarlah kesulitan yang kita alami membuatkan kita semakin setia bertekun dalam Tuhan dan juga semakin mahu mengenal Yesus sampai pun akhir hidup kita. Meskipun keadaan ibadah secara fisikal sangat terbatas, warga emas dan kanak-kanak sekolah minggu sudah lama tidak menginjak kaki ke gedung gereja. Biarlah itu tidak menjadi alasan kita hidup semakin jauh dari Tuhan, tapi bertumbuhlah dalam iman bersama keluarga kita di rumah masing-masing. Saudara, kita lihat ayat yang ke-10. Janji Tuhan kepada mereka yang setia sampai akhir, meski hidupnya harus mengharungi penderitaan, cabaran. Janji Allah kepada mereka yang setia kepada Yesus sampai akhir hidupnya, yaitu ayat yang ke-10b mengatakan, aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Apa yang dimaksudkan dalam Alkitab dalam kalimat ini? Mahkota adalah karangan bunga tanda kemenangan, piala untuk pemenang pertandingan. Artinya jika kita setia, kita akan menerima hadiah kemenangan, tentulah hidup yang kekal. Jadi orang-orang percaya dan orang-orang tidak percaya sama-sama mengalami kematian fisik. Semua orang menuju kuburan, tetapi orang percaya akan dibangkitkan untuk mengalami hidup kekal bersama Allah. Sementara orang yang tidak percaya akan dibangkitkan. Orang yang tidak percaya dan tidak setia
akan dibangkitkan untuk dihukum dengan kematian kedua, perpisahan kekal dari Allah. Sebagai kesimpulan, perhatikan saudara bahwa jemaat Smyrna ini adalah jemaat yang tidak dicela oleh Tuhan. Mereka adalah jemaat yang setia kepada Tuhan Yesus Kristus meski penuh tantangan. Kalau jemaat di Efesus, siri pertama itu mereka ada dicela Tuhan karena kehilangan kasih yang mula-mula. Tapi jemaat di Smyrna ini tidak dicela oleh Tuhan, dan tantangan mereka lebih hebat lagi karena ada siksaan secara fisikal, tapi jemaatnya tetap setia sampai akhir hidupnya. Mari kita bersyukur untuk firman Tuhan. Biarlah melalui sejarah, melalui firman Tuhan mengenai jemaat di Smyrna memberikan kita kekuatan dan semangat untuk tetap setia kepada Tuhan dalam apapun yang terjadi di muka bumi ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami sangat bersyukur untuk firman-Mu Tuhan. Biarlah kami semua kami menghadapi cabaran-cabaran yang ada ini di dalam dunia ini. Engkau menguatkan kami untuk lebih tekun dan percaya akan janji-Mu. Engkau bersama-sama kami dan Engkau sangat mengasihi kami ya Tuhan. Engkau yang memampukan kami untuk melewati semuanya itu. Tolong kami Tuhan untuk sampai ke garis hidup kami benar-benar semakin mengasihi-Mu Tuhan dan senantiasa terus tetap hidup di dalam kebenaran firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.